Salam, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Sabtu tanggal 29 Mei 2021, firman Tuhan untuk kita terdapat di dalam Injil Yohanes 15 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Mari bersama kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari yang berbahagia ini. Karena melimpah rasa syukur kami ingin mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati dan hidup kami untuk mendengarkan firman kebenaran. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan dengan perikop dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami dibenci oleh orang lain? Tentu rasanya sungguh aneh dan sungguh berbeda. Dan ada sebuah cerita tentang seorang murid dan seorang guru spiritual. Suatu hari, sang murid ini marah kepada sang gurunya karena sang guru tidak sesuai dengan keinginannya, bahkan tidak sependapat dengan muridnya. Nah, murid ini marah, mengeluarkan kata-kata yang kasar, cacian, hinaan. Tetapi sang guru spiritual tetap diam saja, tidak berkata apa-apa. Bahkan tidak merespon sedikit pun apa yang dikatakan oleh muridnya. Lalu murid yang lain melihat peristiwa itu dan berkata kepada gurunya, "Guru, mengapa engkau tidak membalas cacian makian yang disampaikan oleh muridmu tadi?" Lalu sang guru berkata, "Jikalau kamu menerima sebuah pemberian yang tidak kamu terima, milik siapakah pemberian itu?" Lalu murid ini berkata, "Miliknya." Begitu juga dengan perkataan yang kasar, cacian, hinaan, jikalau kita tidak merespon atau tidak menanggapi, milik siapakah perkataan yang kasar tadi? Lalu murid ini berkata, "Tentu miliknya, milik sang murid." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang terjadi jikalau kita mengotori langit? Tentu, jikalau kita ingin meludah ke langit, pasti ia akan jatuh kembali kepada kita. Nah, demikian juga jikalau kita menyampaikan kata-kata kasar, kata-kata hinaan, cacian, makian kepada orang lain, tentu perkataan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Nah, zaman sekarang ada banyak orang memiliki sampah di dalam hatinya. Sehingga sampah ini dikeluarkan dalam bentuk amarah. Dan sampah itu di dalam hati manusia berupa kekecewaan, sakit hati, amarah, dendam. Sehingga sampah yang ada dalam dirinya tadi
Ia tidak segan-segan untuk mengeluarkannya ketika ia dalam persoalan, ketika ia dalam masalah. Atau bahkan ketika orang menyinggung perasaannya, ia akan langsung mengeluarkan sapa itu. Saudaraku, ketika engkau tidak dapat menghargai orang lain, janganlah menghina. Dan ketika engkau tidak bisa memberi, janganlah mengambil. Dan ketika engkau belum bisa membahagiakannya, janganlah membuat dia menangis. Dan ketika engkau belum bisa memuji, janganlah menghujat atau menyampaikan kata-kata kasar. Tapi mari jadilah pribadi yang dewasa. Nah, dalam aman perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya satu hal yang sangat penting dalam ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Saudaraku, setiap perkataan Yesus selalu aktual bagi kehidupan manusia hingga saat ini. Dan kesaksian hidupnya menjadi tonggak nilai Kristiani untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Dan kata-katanya akan membuat siapa saja mendengarnya merasa diteguhkan, dihiburkan, dikuatkan, dan bahkan tidak takut terhadap ancaman dan godaan dunia. Dan setiap orang dipanggil dan diutus sesuai dengan bidang kehidupan yang dilakoni. Dan pengutusan itu dalam hidup baik berkeluarga, dalam karir, ataupun dalam tugas dan pengabdian lainnya. Tentu tidak mulus-mulus dan aman-aman saja. Banyak tantangan yang kita hadapi. Dibenci, dikucilkan, bahkan bila melakukan sesuatu yang baik dan benar, diremehkan, tidak dipercaya, dan seterusnya. Dan pengalaman yang sangat menyakitkan, apakah kita berani menerimanya sebagai anugerah untuk mendewasakan hidup rohani kita? Dan kedewasaan hidup seseorang bukan terletak pada pendidikan yang tinggi yang dimiliki, melainkan pada cara kita menyikapi dan menerima semua pengalaman hidup, baik yang menyakitkan ataupun juga yang menggembirakan, itu sebagai sebuah anugerah. Melalui Injil yang kita dengar hari ini, Yesus mengingatkan para muridnya bahwa konsekuensi mengikuti Dia tidak selalu mudah. Sebab ketika para pengikut Kristus, orang-orang pemikul salib ini mulai menghayati cara hidup Kristiani dengan lebih bertanggung jawab, penuh cinta, jujur, rendah hati, sabar, tantangan dan penolakan justru semakin besar. Dalam penghayatan kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang-orang pemikul salib sering mengalami kesulitan dan kebencian. Baik di kantor, di lingkungan, bahkan di mana saja. Kita sering dianggap minoritas dan bahkan dibatasi hak-hak kita. Dan itulah konsekuensi untuk mengikuti Yesus. Kalau Yesus guru dan Tuhan kita mengalami kebencian dan dianiaya, maka kita pengikutnya harus berani juga mengalami hal serupa. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, demikian firman Tuhan. Yesus saja sudah berbuat baik, menyembuhkan orang lain, tetap saja Ia tidak disukai oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan Saduki. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai. Ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga dengan kekuatan dan
keberanian yang Tuhan berikan bagi hidup kita, kita tentu bisa hadapi tantangan dan penolakan dunia. Jikalau kita menjadi sahabat dunia, tentu dunia menyukai kita. Dan kalau kita adalah sahabat Allah, maka kita akan mencintai Allah. Sebab itu mari jadilah pribadi yang dewasa dalam iman untuk dapat menjadi sahabat Tuhan yang selalu ada dan setia untuk melakukan perintahnya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, menyatukan hati kita. Kita satu dalam doa. Allah, di dalam Yesus Kristus, firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Biar firman-Mu senantiasa menguatkan iman percaya kami, supaya teguh percaya dalam Engkau, supaya kami tetap setia melakukan kehendak, terlebih dalam tugas dan tanggung jawab kami, dalam pengabdian kami. Sertai kami Tuhan. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk jemaat GKE Olong Nangu. Dalam kehidupan mereka berjemaat, kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan sertai terus. Diberkati setiap pengurus yang ada di jemaat GKE Olong Nangu, agar mereka dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, menjadi alat kesaksian yang hidup di tengah-tengah umat-Mu, dan mewartakan Injil kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati resort GKE Pruk Cahu, Bapak Ibu Pendeta, Vikaris, Penetua, Diakon, hamba-hamba Tuhan, para donatur yang bersedia melayani Tuhan dan penuh sukacita. Kiranya Allah berkati dalam hidup dan kehidupan mereka, supaya melalui kehidupan pelayanan yang sungguh menyukacitakan, boleh bersama-sama membangun jemaat Tuhan, boleh bersama-sama pula untuk boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada dan melayani. Tuhan pakai kami dengan heran dan luar biasa. Berkati dan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini terpapar kena COVID-19. Kiranya mereka disembuhkan, dikuatkan, sehingga mereka kembali pulih, sehat kembali. Diberkati pula tim Satgas Penanganan COVID-19, kiranya mereka diberikan hikmat, kalbudi kebijaksanaan, agar mampu menjalankan tugasnya dan baik. Dan supaya Kabupaten Murung Raya dapat bebas dari COVID-19. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga menyerahkan kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, yang dengan kerenah hati kami menyampaikan doa permohonan kami dalam satu nama berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.